Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Aleam Bara dalam mata kuliah Matematika 1A, MA 1101. Kita akan meneruskan video tentang aplikasi fungsi eksponensial pada bagian pertama. Pada bagian pertama Anda diberikan latihan untuk mengerjakan soal yang memerlukan penerapan hukum pendinginan Newton. Ya, mari kita bersama-sama mengerjakan soal tersebut. Oke, contoh sepotong roti dikeluarkan dari oven pada suhu 350 derajat Fahrenheit, ya, dan didiamkan pada ruangan dengan suhu 70 derajat. Jadi, si rotinya ketika diambil dari oven sama dengan suhu oven. Jadi 350 derajat, kemudian disimpan di ruangan suhu kamar sebesar 70 derajat Fahrenheit. Kemudian diamati setelah 1 jam, dia suhunya ternyata jadi 250 derajat Fahrenheit setelah 1 jam. Nah, yang ingin diketahui, berapa suhu roti 3 jam setelah roti keluar dari oven. Ini setelah 1 jam jadi sekian, kalau setelah 3 jam, jadi berapa suhunya? Ya. Oke, kita lihat. Nah, kita gunakan persamaan yang barusan, ya. Ini T kurang T1 sama dengan T0 min T1E pangkat KT. Apa saja yang kita ketahui? Si T1-nya adalah suhu lingkungannya, berarti T1-nya adalah 70. Kemudian si 350 ini adalah suhu mula-mula dari roti, berarti dia T0. Sehingga kita punya persamaan ini, yang kalau disederhanakan menjadi berikut. 70 ditambah 280 E pangkat KT. Nah, ini adalah suhu dari roti pada setiap saat T. Kalau kita ingin tahu setelah 3 jam, berarti kita tinggal substitusikan aja nanti ya. Tapi kita perlu mengetahui dulu K-nya sebelum kita substitusikan. Bagaimana cara mengetahui K-nya? Kita menggunakan informasi pengamatan tadi bahwa setelah 1 jam, suhunya menjadi 250 derajat. Jadi kita substitusikan aja. Si 250 itu adalah si temperatur ketika 1 jam. Tetapi kalau angka 1 ini dimasukkan ke sebelah kanan ini, hasilnya adalah 70 ditambah 280K. Jadi kita punya persamaan ini sama dengan 250 yang bisa kita gunakan untuk mencari K. Ya. Dengan perhitungan mirip dengan tadi, kita akan cepat aja. Si K-nya itu adalah sebesar ini. Nanti Anda periksa ya detail perhitungannya. K-nya adalah sebesar ini. Maka K-nya bisa disubstitusikan ke persamaan ini. Sehingga nanti kita bisa mencari temperatur pada setiap saat. Ya. Ini khususnya ketika T-nya sama dengan 3, kita substitusikan T sama dengan 3, kemudian K ini kita substitusikan ke K ini, dan kita gantikan juga T ini dengan 3, maka didapat temperatur setelah 3 jam adalah sekitar 144,4 derajat Fahrenheit. Oke, sebelum melanjutkan ke aplikasi yang lainnya mengenai bunga majemuk, kita akan meninjau teorema berikut, yakni bahwa limit dari 1 tambah H pangkat 1 H ketika H menuju 0 adalah E. Dengan E adalah bilangan yang membuat fungsi ln bernilai 1. Jadi ln E sama dengan 1. Oke, gimana buktinya? Kita tinjau fungsi ln x, ya. Kemudian kita tahu bahwa turunan fungsi ln x ini adalah 1/x. Khususnya ketika x-nya sama dengan 1, ya f aksen 1-nya sama dengan 1. Nah, sekarang kalau kita menghitung f aksen 1 dengan menggunakan definisi turunan dengan menggunakan limit, apa jadinya? Si f aksen 1 itu sama dengan limit ini. Ya. Limit dari F1 tambah H dikurang F1 per H. Dengan Fx-nya kita pergunakan si ln X. Ya. Nah, kalau ini kita sederhanakan, jadinya seperti ini. Ini hampir mirip dengan ini. Ya. Hampir mirip dengan ini. Perbedaannya, yang ini ada ln-nya. Yang ini nggak ada ln-nya. Yang di sini kita ketahui bahwa limit yang ini itu sama dengan 1. Nah, kita tahu untuk menghilangkan ln, kita perlu komposisikan dengan fungsi
EXP ya. Jadi ini si 1 ini kita komposisikan dengan fungsi E, atau kita lakukan E pangkat ini sama dengan E pangkat ekspresi ini ya. Gimana jadinya gini. Jadi itu bisa kita lakukan karena sebetulnya itu bisa kita lakukan hanya menggunakan fakta bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan. Tapi nanti fakta bahwa E pangkat X itu kontinu akan berguna untuk bisa menuliskan limit dari suatu, atau memindahkan limit dari dalam kurung ke luar kurung. Seperti apa kita lihat ya. Nah, ini si E itu adalah sama dengan EXP dari ini. Kenapa? Karena tadi si limit ini itu nilainya adalah 1. Sedangkan E itu nilai dari EXP di 1. Ya, jadi ini boleh kita lakukan. Nah, kekontinuannya dipergunakan di sini ketika kita menukarkan limit dengan fungsinya. Jadi, kalau kita punya fungsi yang kontinu, f dari suatu limit sama dengan limit dari f sesuatu, gitu ya. Jadi limitnya bisa maju ke depan. Ini EXP dikomposisikan dengan ini, hasilnya adalah ya hilang si len-nya, tinggal 1 tambah H pangkat 1/H. Ini persis yang kita inginkan, limit yang ini, dan nilainya sama dengan E. Nah, oke, nah sekarang kita akan melihat bunga majemuk ya. Kita asumsikan bahwa misalkan sebuah lembaga keuangan, suatu bank misalkan bersedia membayar sebesar R ya. R. Biasanya dalam persen. Tapi R-nya ini sudah dinyatakan dalam desimal. Ya, jadi misalkan kalau 12% ya 12/100. Nah, misalkan si bunga ini dibayarkan sebanyak N kali dalam setahun. Jadi misalkan kalau N-nya sama dengan 12, artinya tabungan Anda mendapat bunga setiap bulannya. Tapi setiap bulannya itu bukan mendapat persis sebesar R, tapi R per 12. Ya. Nah, berarti setiap kali mendapatkan bunga sebanyak R per N kali dari tabungan saat itu. Ya. Nah, kita lihat apa yang terjadi ketika kita menerima bunga untuk pertama kalinya. Misalkan mula-mula kita tabungan awal kita adalah A0. Ya. Berarti ketika kita pertama kali mendapat bunga, ini adalah pokok modal kita, kemudian kita mendapat bunga sebesar R per N dari tabungan yang kita miliki. Berarti ini kalau disederhanakan seperti ini, A0 dikali 1 tambah R per N. Nah, ini juga bisa kita baca bahwa setiap kali kita mendapat bunga, maka uang kita pada mendapat bunga berikutnya adalah sebesar uang kita yang terakhir dikalikan dengan 1 ditambah R per N. Ya. Jadi ini kan tadi yang terakhirnya sebesar A0. Berarti setelah dapat bunga sekali, hasilnya jadi A0 dikali 1 tambah R per N. Kalau dapat bunga lagi, hasilnya jadi gimana? Ya, yang terakhir ini, yakni yang ini, dikalikan lagi dengan 1 tambah R per N. Atau kita sederhanakan A0 dikali 1 tambah R per N kuadrat. Nah, kalau kita lakukan terus, kita akan bisa melihat polanya. Dapat bunga pertama, di sini pangkat yang di dalam kurungnya pangkat 1. Dapat bunga kedua, pangkat 2. Ketika kita mendapat bunga ketiga kalinya, pangkatnya 3 dan selanjutnya. Nah, berarti kalau kita hitung secara total dalam T tahun, berapa yang kita dapatkan? Setiap tahun kita mendapat bunga sebanyak N kali. Berarti dalam T tahun kita mendapat bunga sebanyak N kali T kali. Ya, berarti nanti pangkatnya akan menjadi NT. Berarti setelah T tahun yang kita dapatkan adalah ini. A0 dikali 1 tambah R per N dipangkatkan N kali T. Karena N kali T itu adalah persis berapa banyak atau berapa kali kita mendapatkan bunga dalam rentang T tahun. Oke, untuk konkretnya kita lihat contoh berikut. Ini tadi formula yang kita ketahui. Oke. Oh, mungkin sebelum kita lihat contoh, kita
ingin juga mempertanyakan kalau misalkan tadi bunganya itu kita dapatkan sebanyak N kali per tahun, apa yang terjadi kalau bunganya itu continue? Kita bayangkan mungkin continue itu kayak setiap detik gitu kita mendapat bunga. Nah, itu bisa kita lihat sebagai kita mendapatkan bunga sebanyak N kali dengan N-nya menuju tak hingga. Jadi, banyaknya atau berapa sering kita menerima bunganya menuju tak berhingga. Ya. Berarti apa? Berarti sama aja kita melimitkan ekspresi ini dengan N-nya menuju tak hingga. Ya. Jadi, kalau bunganya dibayarkan secara kontinu, maka si banyaknya uang kita pada akhir tahun ke T, kalau diasumsikan bunganya terjadi secara kontinu adalah sebesar ini. Nah, tapi dengan menggunakan teorema tadi, si ekspresi ini bisa kita sederhanakan. Gimana? Kita misalkan hanya R per N, ya. Maka si ekspresi di atas ini bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi, si pangkat NT ini bisa dituliskan sebagai N per R dikali RT. Sama aja kan jadinya N dikalikan dengan T. Nah, kenapa kita lakukan seperti itu? Agar kita bisa mengubah R per N ini sebagai H, dan kita bisa mengubah N per N ini sebagai 1/H. Kemudian berikutnya kita gunakan fakta tadi bahwa limit dari ekspresi yang di dalam ini ketika H menuju 0, ya, jadi kalau N-nya menuju tak hingga, ya R per N-nya akan menuju 0. Ya. Nah, limit yang di dalam ini kan tadi E. Berarti hasilnya adalah A0 E pangkat RT. Berarti kalau kita menabung dengan bunga majemuk yang kontinu, maka kita akhirnya akan mendapatkan tabungan kita itu mengikuti fungsi eksponensial, mirip dengan pertumbuhan populasi, peluruhan yang tadi kita lihat sebelumnya. Ya. Oke, nah mungkin ini contoh soalnya yang akan dijadikan sebagai latihan saja. Tidak terlalu sulit karena Anda tinggal menggunakan formula yang barusan kita turunkan. Jadi misalkan Amir menabung $500 di bank dengan bunga tahunan 12%. Ya, hitung berapa besar tabungan Amir jika bunga dibayarkan secara bulanan. Bulanan itu artinya setiap tahunnya Amir mendapat bunga sebanyak 12 kali. Ya. Harian, di sini asumsikan satu tahunnya seragam. Satu tahunnya selalu 365 hari, misalkan. Ya. Jadi, ini kalau harian itu N-nya sama dengan 365. Kalau continue, ini si formulanya mengikuti fungsi eksponensial. Ya. Oke, mungkin begitu saja perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap saksikan video-video matematika 1A berikutnya. Salam. Terima kasih sudah menonton.